Warisan Anies, 71 titik sumber resapan diperbaiki, habis duit lagi. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Pusat kembali memperbaiki 71 titik sumber resapan di Jalan Batu Ceper Raya, Gambir. Luar biasa memang, 71 titik, bukan satu atau dua titik. Anies memang terkenal suka merusak dan menjelekkan apa yang sebenarnya sudah cantik. Perbaikan dilakukan karena banyak penutup sumber resapan yang tidak rata dengan aspal jalan. Ada yang tutupnya lebih rendah dari aspal, ada pula yang lebih tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara. Total panjang sumber resapan yang diperbaiki di Jalan Batu Ceper Raya mencapai 800 meter. Dari 71 titik sumber resapan, 14 titik sudah diperbaiki sejak 2 pekan lalu. Diperkirakan akan rampung seluruhnya dalam waktu kurang dari 3 bulan lagi. Sekilas info, sumber resapan di Batu Ceper pernah viral karena ada truk molen yang terperosok di salah satu sumber resapan pada 31 Desember 2022 lalu. Dari video yang beredar, tutup sumur terlihat amblas ke dalam karena tidak sanggup menahan beban truk. Warisan Anies yang sangat tidak berguna, pendukungnya pasti akan tetap menjilat dan membela habis-habisan. Yang disalahin pasti Heru Budi Hartono yang kerjanya tidak pecus. Ini pasti konspirasi untuk menjegal dan menjatuhkan nama baik Anies. Pasti sumber resapannya disabotase oleh alien dari planet antah berantah untuk menjegal Anies. Dari tampilannya saja sudah nggak inspiring banget, bikin sakit mata. Mau sampai kapanpun, sumber resapan ini tidak akan pernah bisa rata selamanya. Cepat atau lambat akan makin amblas atau tidak rata. Hasilnya uang rakyat habis, bakal ada terus anggaran perawatannya, perawatan yang sia-sia. Anies harus tanggung jawab terkait ini karena bikin proyek yang tidak jelas hasilnya dan sudah makan korban. Jangan cuma maunya nongol saat peresmian dan penerimaan penghargaan doang. Sekarang Pemprov DKI harus mengeluarkan uang lagi untuk proyek yang tidak jelas ini. Kalau saya jadi Heru, saya akan tinjau ulang sumber resapan yang tidak beres atau tidak berfungsi, lalu tutup saja secara permanen. Anggap saja tidak ada sumber resapan. Di video ada yang perlihatkan sumber resapan tidak berfungsi dengan baik. Yang model begini dikuburkan saja ketimbang bikin sakit mata. Ini mirip dengan proyek pembuatan jalur sepeda. Puluhan miliar terbuang, tapi yang menggunakan jalur sepeda bisa dihitung pakai jari. Hanya untuk akomodir orang yang jumlahnya tidak seberapa sampai harus gelontorkan puluhan miliar. Jadi intinya kerjaan si Anies itu ada banyak versi, yaitu merusak yang sudah bagus, membuat proyek baru yang tidak ada manfaatnya, beros-berosin uang rakyat, bikin susah orang lain dan merepotkan penerusnya untuk membereskan. Gak ada yang becus di tangan Anies kecuali kelebihan bayar. Becusnya bukan main, bahkan 2 proyek kebanggaannya yaitu Formula E dan JIS banyak cacatnya. Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang tidak bisa kerja? Orang yang tidak bisa kerja malah disuruh kerja ya, hasilnya kacau balau. Malah ujung-ujungnya 2 kali kerja, habis duit lagi, buang-buang waktu lagi. Padahal master plan dari pusat sudah ada, normalisasi sungai, sodetan Ciliwung, giant seawall. Jadi kerjain malah sumber resapan yang hancur-hancuran. Kru kali aja harus nunggu dituntut pengadilan. Luar biasa liciknya mantan gubernur seiman ini. Berlagak cerdas tapi ternyata level amatir. Dan sekarang sang perusak ini akan dijadikan sebagai presiden. Mungkin cuma di negara ini orang yang tidak bisa kerja dielu-elukan seolah sudah pernah memenangkan hadiah Nobel. Tiap keliling dunia ketemu warga ngomongnya selangit, mau bawa perubahan. Tak taunya perubahan ke arah kehancuran. Kerjaan tidak ada yang beres. Negara mau dibuat kayak mainan. Tidak kompeten dan maksa mau jadi presiden. Tutup sajalah sumber resapan yang asal-asalan itu, atau bongkar saja dan timbun ulang lalu aspal. Gak usah ada lagi sumur-sumuran. Paling nanti cuma diteriakin pendukungnya bahwa mahakarya Anies mau dimatikan. Wahahaha. Mahakarya dari Zimbabwe, karya receh kok dibanggakan, harusnya dimusnahkan. Tidak ada manfaat, malah nyusahin warga, buang duit rakyat lagi. Bagaimana menurut Anda? Masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah disarankan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal dukung Jokowi. Ya. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya ada aneh ya, yang berkuasa itu kan Allah gitu. Ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama juga kalau enggak ya enggak. Amin Rais prank Anies, dukung sebagai capres tapi doakan Prabowo jadi presiden. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com.
Selain cerita horor soal adanya pelecehan terhadap salah satu awak media peliput acara atau pernyataan tegas yang akan tetap melakukan politik identitas, Rakernas ke-1 Partai Umat ternyata menyajikan satu hal yang menarik. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengaku bahwa tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar cita-citanya menjadi presiden dapat tercapai. Meski saat ini Partai Umat telah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di pemilu 2024. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Dia ingin jadi presiden, tapi asal didukung Jokowi, kata Amin yang ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Mbah Amin mengatakan nama Prabowo sebenarnya masuk ke dalam bursa capres yang hendak diusung Partai Umat. Selain Anies dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, namun kemudian Anies lah yang dipilih oleh Partai Umat. Ada bau-bau prank agaknya di balik keputusan Partai Umat itu. Iya, Anies menjadi seperti sebuah akar ketika rotan yang diharapkan oleh Mbah Amin ternyata tidak ada. Anies menjadi calon presiden yang sifatnya daripada tidak ada. Tapi di lain sisi, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Mbah Amin cukup tahu apa yang diinginkan oleh kader, pendukung dan simpatisan Partai Umat. Dengan mengusung Anies, artinya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh simpatisannya. Anies dijadikan sebagai alat saja oleh Partai Umat demi berusaha mengeruk suara. Partai Umat tampaknya juga berharap keputusan untuk mengusung Anies bisa menjadi penggait suara dari ceruk yang lebih besar. Namun sayangnya Partai Umat harus bersaing dengan PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tapi bukan berarti Partai Umat pasti tidak kebagian. Bukankah banyak simpatisan Partai Amanat Nasional atau PAN yang berbeda dengan sikap resmi partai dan kemungkinan kemudian menjadi pemilih Anies? Partai Umat sebagaimana diketahui punya hubungan dengan PAN karena sama-sama didirikan oleh Amin Rais, berkemungkinan menjadi pilihan dari simpatisan PAN yang memilih Anies tadi. Nah, itu tadi yang positif-positif ya. Namun dengan pernyataan dari Mbah Amin yang tetap mendoakan Prabowo bisa menjadi presiden, seharusnya mesti dimaknai sebagai sebuah penghinaan bagi Anies. Sebuah sikap tidak senonoh dari seorang tokoh sekaliber Mbah Amin itu. Prank yang membuat Anies tidak akan kemana-mana. Sebuah kejadian yang seharusnya mempermalukan Anies, memperlihatkan